resetting body. Kalau bahasa kerennya itu apa? Crack. Jadi sekarang kita ke lantai 2 langsung. Oke, kita sudah ada di lantai 2. Nah, ini di Hotel Swiss Bell di depan Plaza Kalibata. Oke, ini lift. Kita dari sini langsung dibilang belok kiri, berarti sana. Master Sony bukan? Iya. Oke. Kita sudah ada di lobby di tempat Master Sony. Kita tunggu Master Sony-nya. Iya, oke. Jadi yang pertama, Pak John ada masalah di ACL. Nah, kalau misal ACL memang sudah dari medis pun menyarankan untuk lebih sebenarnya udah kalau misal dari hasil MRI itu harus dilakukan operasi, harus ada tindakan. Kemudian berkonsultasi dengan dokter spesialis, beliau justru menyarankan untuk lebih baik aktivitasnya yang diganti. Iya. Nah, nanti saya akan kasih info ke Pak John juga apa-apa yang bisa membantu membuat bagian lutut Pak John bisa lebih baik lagi. Karena kalau misalnya hubungan dengan ACL itu memang harus ada terapi-terapi tertentu yang Pak John lakukan karena dia udah nggak bisa lagi menerima hentakan-hentakan high impact, itu udah nggak bisa lagi. Karena itu beresiko untuk Pak John. Kemudian untuk masalah pinggul, nah Pak John pernah jatuh nggak untuk pinggul? Pernah, waktu main bola itu kita pernah main, tapi lapangannya kurang bagus. Itu waktu saya lompat terjatuh, landingnya pas jatuhnya di situ ya. Jatuhnya pas di sini. Baik. Mungkin karena lapangannya kurang Dia bagus. kurang bagus. Jadi artinya dia tuh nggak flat, ada banyak bergelombang begitu. Iya, samping bergelombang mungkin ada saat kita jatuh itu mungkin ada kena bentur Terlalu keras mungkin ya. Iya, ini yang keras gitu. Oke, Pak John, boleh nggak? Saya mau ambil patungnya sebentar. Jadi saya bisa bantu explain. Jadi Pak John lebih dapat gambarannya lagi. Walaupun mungkin Pak John udah paham Pak John itu prosesnya sampai jadi seperti itu dari mana. Tapi yang pasti ceritanya banyak Pak John. Ini banyak. Jadi ada banyak yang sudah terjadi dengan tuh Pak John. Tapi yang perlu Pak John ketahui adalah semuanya berhubungan dengan tulang punggung. Jadi kalau misal katakan kita masih muda, itu memang fisik kita kuat, otot kita kuat. Jadi setiap apa yang terjadi kita anggap wah ini mah biasa kayak gitu. Kita bentur apa segala macam. Sebenarnya hal yang sepele. Kalau misal kita bentur aja, kalau misal kita main body aja kan misalnya sepak bola itu biasa kan main body, bentur. Kadang kita lagi posisi nggak ready, tiba-tiba dari samping jeder nyabrak kayak gitu. Nah kalau misal bahu aja, kalau misal bahu disenggol, jadi kalau misal kita pegang ini kan ada tulang. Namanya tulang bahu, yang sebenarnya tulang bahu ini clavicle. Jadi pada waktu kita kena senggol aja, dia posisinya ada di bagian tulang punggung atas nih Pak. Jadi kalau misalnya tersenggol, dia akan bentur ini nih pasti. Nah pada waktu dia bentur ini, keadaan siap ataupun nggak siap, biasanya dia akan merubah postur tulang. Struktur tulang. Nah itu biasanya begitu, awalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita masih muda, kita suka menghiraukan seperti itu, nggak berasa. Yang sebenarnya setiap kejadian itu, dia akan menyimpan memori, beban, trauma di bagian pinggul ini. Nah, selama ini Pak John, kita kan memang orang Asia lebih banyak menggunakan semuanya kanan. Jadi pada waktu Pak John lari, Pak John mau ngambil sesuatu yang membungkuk pun itu bebannya lebih banyak di pinggul sebenarnya, di pinggul sebelah kanan. Nah, sampai di mana yang kita sebut itu ototnya sudah overuse, sudah merasa ya udah terlalu banyak dipakai Pak. Jadi antara kiri dan kanan udah nggak seimbang kan. Yang kanan udah terlalu overuse sehingga dia merasa tidak nyaman. Jadi rasanya tidak nyaman awalnya sebenarnya di bagian soket pangkal pahanya Pak John. Di soketnya. Cuma nanti kita cek dia ada pergeseran atau tidak. Nanti kita cek. Nah awalnya di sini. Kemudian lama-lama itu di bagian ini Pak. Setelah ini Pak. Jadi ini bagian pelvis namanya. Jadi ini sebenarnya kalau misal aslinya pada waktu kita lahir ini terbagi beberapa bagian. Usia 1 sampai dengan 6 tahun dia masih terpisah nih, masih rawan. Tapi begitu udah mulai 7 tahun ke atas, kita udah mulai bisa jalan, mulai lari-lari, ototnya makin kuat, akhirnya dia nempel. Jadi satu. Cuman masalahnya memang tetap ada batasan nih Pak. Nah kalau misal kondisinya seperti kayak Pak John dan atlet-atlet teman-teman yang lainnya, kalau misal banyak
yang banyak aktivitas seperti itu, aktivitas high impact seperti itu pun beresiko mengalami hal yang sama seperti Pak John. Nah makanya sekarang Pak John sudah merasakan nggak nyaman di bagian sini. Efeknya kalau misal berdiri lama, Pak John tiba-tiba kayak rasanya itu, kalau kita sebut itu baal mungkin ya Pak ya. Kalau orang Jawa bilang itu kemeng rasanya. Jadi rasanya itu pokoknya nggak nyaman. Itu di mana kondisi suplai darah dan oksigen itu nggak merata di bagian ini Pak. Makanya rasanya itu nggak nyaman sekali. Makanya nanti saya coba bantu cek, kita akan mereposisi beberapa tulang yang memang bisa nanti kita cek dulu untuk memastikan mudah-mudahan bisa memperbaiki apa yang Pak John rasakan selama ini berdasarkan kemampuan saya Pak John. Ya karena kan ini memang tubuhnya banyak menyimpan memori yang keras, bukan memori yang artinya yang maksudnya yang orang-orang biasa kerja di kantor apa segala macam. Tapi saya yakin dengan kondisi fisik Pak John yang kuat, proses penyembuhannya juga akan lebih bagus lagi. Cuma memang perlu waktu Pak John. Nanti saya coba apa yang bisa lakukan untuk Pak John ya. Tapi yang penting Pak John masih semangat kan? Iya, pos dulu kita. Oke Pak John, kita masuk ke dalam. Terus setelah minggu ini mungkin kalau bisa bilang sekitar baru 8 tahunan. Pak John bisa jongkok nggak? Jongkok bisa tapi ini Lututnya yang nggak bisa ya? nggak bisa. Nggak ini dari sisi dulu di soket joinnya Pak, dari sisi dulu. I try my best ya, Pak John ya. I try my best. Wah, kalau Foto juga belum yang belum aja ya. tapi nggak apa-apa dia bapaknya pakai Pak John, rasakan nyamannya aja. Karena ini kekuatannya udah tambah lagi nih Pak dari yang sebelumnya nih Pak, dan responnya sudah nggak terlalu sakit seperti waktu awalnya nih. Akhirnya progresnya sebenarnya oke nih, asal maksudnya ya kayak gitu, saya berusaha bantu bapak juga lebih semangat lagi untuk makin sehat lagi ya Pak ya. Kalau misal Pak John ada yang belum bisa bantu, nanti suruh ikutin aja ya. Oke Pak John lemes aja, relax, disandarin aja kayak
kayak dinding, kayak tembok. Anggap saya tembok Pak Jon. Mulai dari bagian betis belakang sampai ke belakang lutut. Nanti akan bentar lagi ke paha belakang, bentar lagi sampai ke sana Pak. Pak Jon sabar ya. Sebenarnya seperti ini ya Pak Jon. lepas ya, bebannya lepas. Yang biasanya ada yang ngunci di bagian tulang pinggul gitu, lepas gitu. Kalau itu saya suka tahan napas. Ya karena saking sakitnya. Sakit sih enggak. Nggak nyaman gitu ya, betul ya. Minum. Ada dua.
tadi. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Kalau misalnya itu tadi itu udah positifnya udah lebih maksudnya artinya perkembangannya luar biasa bagus. Dan nanti saya harap kalau misalnya nanti Pak John merasa nggak nyaman bisa dilakukan seperti yang di video itu. Ya katanya ini nggak bisa langsung. Ini posisi tulang tengkoraknya dan ini adalah center dari tulang leher. Nah harusnya tulangnya ini lurus ke bawah, tapi posisi tulang beliau ada di sini. Jadi geser sekitar 1 sentian ke kanan. Nah ini yang akan saya bantu adjustment nih untuk memastikan dia yang punggungnya suka nggak nyaman, bahunya, pundaknya sampai leher kadang suka efeknya sampai ke sakit kepala, pusing. Suka fed. Oh tadi nggak coba diri oke baik. Pagi kan udah jadi. Saya mau cek ototnya dulu ya. Pagi relax ya. Kayak nggak ada tulang apa. Duduk lagi relax. Inline langsung masuk dia centric. Ini tadi kan dia di sini, ini sekarang dilihat keras. Tadi ini keras di sini, ini di sini. Udah keras. Kan relax ya. Oh. Apa yang dirasakan di kepala Pak? Terang. Penuh ya, darahnya langsung itu ya. Jadi selama ini pembuluh darah besar di leher ini banyak sumbatannya Pak. Bisa bunyi juga katanya. Kalau kita mau dari dulu taruh begini ya Pak Beni. Kuncinya untuk mengurangi tekanan di bagian pinggul dan punggung Pak. Kalau mau masuk bangun air